teman-teman semua, saya Alicia Lelini Jalapadi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu buku paling menarik yang pernah saya baca. Buku ini berjudul How to Influence and Influence People by Dale Carnegie. Buku ini sangat cocok buat kita semua yang ingin belajar mengenai relasi dalam kehidupan sosial dengan sesama. Kiat pertama, lakukanlah ini maka Anda akan disambut di mana-mana. Tahukah kalian semua bahwa ada satu makhluk hidup yang dapat berteman dengan baik di dunia ini? Dia bahkan tidak perlu membaca buku-buku psikolog ternama untuk melakukannya. Hal ini Dale Carnegie pelajari dari teman masa kecilnya, yaitu Pippi. Pippi adalah seekor anak anjing kecil seharga 50 sen yang diberikan kepada Dale Carnegie sebagai hadiah dari ayahnya. Ada satu hal yang dapat dipetik dari kehidupannya bersama Pippi selama 5 tahun itu. Dale Carnegie sadar bahwa Pippi dapat berteman dengan orang lain dengan lebih baik daripada orang-orang di dunia. Hal ini dapat dilakukannya karena saat berinteraksi dengan orang lain, dia menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh kepada orang lain. Lain halnya dengan kita yang saat berinteraksi dengan orang lain mencoba membuat mereka tertarik dengan kita. Anda bisa mendapatkan teman lebih banyak dengan cara secara murni menaruh perhatian kepada mereka ketimbang dengan membuat mereka tertarik kepada Anda. Banyak yang keliru akan hal ini. Mereka banyak berusaha untuk berteman dengan orang lain dengan membuat orang lain menaruh minat pada mereka. Kalau Anda ingin disukai orang lain, kalau Anda ingin membuat persahabatan yang sejati dengan orang lain, dan kalau Anda ingin menolong diri orang lain sekaligus menolong diri Anda sendiri, ingatlah satu prinsip ini, yaitu berilah perhatian yang sungguh kepada orang lain. Yang kedua, kiat sederhana untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Dalam kiat ini, Dale Carnegie mengatakan bahwa perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Lalu, perbuatan seperti apakah yang harus kita lakukan untuk menciptakan kesan pertama yang baik? Hal ini sebenarnya adalah hal yang sangat mudah sekaligus hal yang sangat susah untuk dilakukan, yaitu dengan memberikan senyuman. Dengan memberikan senyuman, kita secara tidak langsung mengatakan bahwa kita senang bertemu dengan orang tersebut. Hal ini sejalan dengan contoh anak anjing di kiat pertama tadi. Saat kita bertemu dengan anak anjing tersebut, dia memberikan ekspresi yang gembira dan kita tahu bahwa senyuman tersebut merupakan senyuman yang tulus. Hal yang sama juga berlaku pada senyuman seorang bayi. Karena itu, ketika kita menerima senyuman dari seorang bayi, secara sadar ataupun tidak sadar kita akan membalas senyuman tersebut. Hal lain yang ingin ditekankan juga pada kiat ini adalah jangan sekali-sekali kita mencoba untuk memberikan senyuman atau seringah yang tidak tulus. Mengapa? Karena hal tersebut tidak akan mengelabui siapapun. Orang-orang akan tahu bahwa senyum itu adalah senyum mekanis. Senyuman di sini yang dimaksudkan adalah senyuman yang datang dari dalam hati dan senyuman yang akan membuat orang lain menyukai Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak sedang dalam mood untuk tersenyum? Sepertinya tindakan mengikuti perasaan, namun sebenarnya tindakan dan perasaan adalah hal yang berjalan beriringan. Setiap orang di dunia mencari kebahagiaan dan ada satu cara untuk mendapatkannya, yaitu dengan mengatur pola pikir Anda. Kebahagiaan tidak bergantung pada kondisi dari luar, melainkan dari kondisi dalam diri. Kiat ketiga, bila Anda tidak melakukannya, Anda akan menemui masalah. Hal seperti apakah itu? Dalam kiat yang satu ini, Dale Carnegie banyak menjelaskannya dengan kisah-kisah orang-orang hebat di dunia. Jika teman-teman sekalian berpikir bahwa orang-orang hebat di sini adalah orang-orang tersohor yang kisahnya banyak dibukukan atau bahkan difilmkan, kita semua keliru. Orang-orang hebat di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berhasil sadar akan kepemilikan paling berharga seorang pribadi dan berhasil memanfaatkannya dengan baik. Ada kisah mengenai Jim Farley. Sejak kecil, Jim Farley sadar bahwa orang-orang lebih tertarik dengan namanya ketimbang gabungan seluruh nama yang ada di dunia. Jika kita dapat menyebutkan bahkan mengingat nama orang tersebut dengan sangat baik, kita secara samar memberikan pujian yang sangat efektif. Namun sebaliknya, jika kita melupakan nama seseorang atau salah dalam mengejakannya, kita menempatkan diri di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kita harus menyadari keajaiban yang terkandung dalam sebuah nama. Nama adalah identitas seseorang dan merupakan kepemilikan hakiki yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karena itu, dalam kiat ini Dale Carnegie menyimpulkan satu prinsip yang sangat penting. Ingatlah, nama seseorang bagi pemiliknya merupakan bunyi paling merdu dan paling penting dalam segala bahasa. Kiat yang keempat, cara mudah untuk menjadi teman bicara yang baik. Dalam kiat ini, Carnegie mempelajarinya dari pengalamannya berbicara dengan pakar botani terkemuka di suatu perjamuan malam di kota New York. Itu adalah pertama kalinya bagi Carnegie untuk berbicara dengan seorang pakar botani. Mereka berbicara mengenai tanaman-tanaman eksotis, eksperimen-eksperimen yang mengubah hidup tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian saat malam tiba, Carnegie pun pamit undur diri.
Pakar botani itu kemudian mendatangi Tuan Pesta dan mengatakan bahwa Carnegie adalah teman bicara yang paling menarik. Teman bicara yang paling menarik. Padahal dalam perbicaraan tersebut, Carnegie bahkan hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang dia lakukan hanyalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh pakar botani itu. Namun, tanpa Carnegie sadari, dia telah melakukan satu hal yang membuatnya dicap sebagai teman bicara yang paling menarik dan merupakan hal yang paling penting. Saat melakukannya, dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dan hal itu dapat dirasakan oleh lawan bicara yang tentu saja membuat lawan bicaranya akan merasa senang. Cara mendengarkan seperti ini adalah salah satu pujian tertinggi yang bisa kita berikan kepada seseorang. Jika Anda ingin menjadi lawan bicara yang menarik, jadilah orang yang menaruh perhatian. Jika Anda ingin menjadi orang yang menarik, jadilah orang yang tertarik. Oleh karena itu, dari kiat ini Carnegie menyimpulkan satu prinsip, yaitu jadilah pendengar yang baik. Doronglah orang lain untuk berbicara banyak hal mengenai dirinya. Yang kelima, yaitu kiat agar orang lain berminat. Dalam kiat yang satu ini, Dale Carnegie menceritakan kisah William Phelps, yaitu seorang penulis esai dan profesor sastra dari Yale University. Ketika William berusia 8 tahun, dia bertemu dengan seorang pria tengah baya yang sedang berbahasa-basi dengan bibinya. Setelah selesai berbicara dengan bibinya, pria tengah baya itu kemudian datang menghampiri William. Saat itu, kebetulan William kecil sedang sangat tertarik dengan kapal. Mengetahui hal tersebut, mulailah pria tengah baya itu menceritakan hal-hal menarik mengenai kapal. Beberapa saat kemudian, pria itu kemudian pulang dari rumah bibinya. Kemudian, dengan semangat, William kecil pun berlari menghampiri bibinya dan berkata bahwa pria tersebut adalah pria yang sangat menyenangkan. Bibinya kemudian berkata kepada William bahwa sebenarnya pria tengah baya itu adalah seorang pengacara, dan dia tidak mengetahui banyak hal mengenai kapal. Lalu, hal apakah yang membuat dia berbicara mengenai kapal pada William kecil? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Pria itu melihat William yang sedang sangat tertarik dengan kapal, kemudian mulai membicarakan hal-hal mengenai kapal. Dia membuat William kecil merasa senang. Secara langsung maupun tidak langsung, dia juga membuat dirinya menyenangkan. Kejadian tersebut kemudian menjadi hal yang tidak pernah dilupakan oleh William. Jalan terbaik untuk membuat orang-orang menyukai Anda adalah dengan berbicara mengenai hal-hal yang paling berharga bagi dirinya. Ketika kita berbicara pada orang mengenai hal yang mereka minati, mereka akan merasa bahwa diri mereka berharga dan akan menghargai diri kita pula sebaliknya. Kiat ke-6 sekaligus kiat terakhir adalah kiat agar orang lain langsung menyukai Anda. Dalam kiat ini, lagi-lagi Dale Carnegie mempelajarinya dari pengalaman pribadinya saat bertemu seorang tukang pos. Saat itu, melihat pegawai kantor pos tersebut yang terlihat sangat kelelahan, Dale Carnegie pun memutuskan untuk berusaha membuat orang itu tersenyum dengan memberikan pujian yang tulus. Kemudian, dia menceritakan kisah itu di salah satu forum umum. Lalu, ada salah satu orang yang duduk di bangku penonton kemudian menyahut kepadanya, "Apa yang Anda inginkan dari hal tersebut?" Apa yang dia inginkan dari dirinya? Apakah kita harus menjadi sangat egois sehingga ketika kita memberikan suatu pujian yang tulus kepada seseorang, kita harus menginginkan balasan dari orang tersebut? Lalu sebenarnya dalam memberikan pujian pada orang tersebut, kita secara tidak langsung juga telah menerima hal yang sangat berharga dari mereka, yaitu adalah rasa suka dari orang tersebut. Ada satu hukum yang sangat penting dari kehidupan manusia. Hukum itu berbunyi selalu membuat orang lain merasa penting. William James pernah berkata, prinsip terdalam pada watak manusia yaitu keinginan untuk dihargai. Selama ribuan tahun, para filsuf telah memikirkan aturan penting dalam relasi manusia. Dari semua pemikiran itu berkembang satu hukum yang paling penting. Hukum ini boleh jadi merupakan hukum yang paling penting yang ada di dunia yang berhubungan dengan relasi antar manusia. Hukum ini berbunyi, perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi, marilah kita mematuhi peraturan emas ini. Berikanlah kepada orang lain apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain. Jadi, itu tadi 6 kiat untuk membuat orang lain menyukai Anda. Semoga dengan video ini teman-teman dapat menambah pengetahuan baru mengenai cara berelasi dengan orang lain di lingkungan sosial.